Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat tahun baru tahun 2026 dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, yang artinya pernyataan atau peningkapan. Dengan tema minggu, Allah menyatakan keselamatan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Mendengarkan bila musik berdatang, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Menyebutkan berulang kali engkau oleh sayap-Nya Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-43. Kita baca bergantian. Inilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea,
maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menempatkan diri Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mulah pengasuhnya, ku datang Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh dan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami.
kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari pujian syukur, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Inilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 ditambah ayat 4. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan Tuhan yang Maha Rahman yang memberikan kami damai sejahtera. Tuhan yang Maha Rahim yang memberikan kami kehangatan cinta. Engkau memanggil kami dalam perjamuan rohani ini. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi hati kami. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam pikiran kami. Sehingga pemberitaan sabda ini benar-benar memberkati kami. Berkuasalah Tuhan di hati kami, berkuasalah Tuhan di pikiran kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Ya, oke Bapak Ibu Saudara kasih, kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang keempat
Yesaya pasal yang ke-42, kita membaca ayat 1 sampai ayat 9. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 9. Baiklah kita membacanya dengan bergantian. Kami membaca ayat 1. Bapak Ibu Saudara kekasih semua kita, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat 2. Demikianlah sampai ayat yang ke-9 nanti kita bersama. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Kita bersama. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, satu ketika saya ibadah malam. Ini bisa dibantu ya, ini mic-nya kayak oke. Apakah suara cukup bagus? Ini kayaknya bergema, tidak apa-apa? It's okay? Ya, mudah-mudahan tidak terlalu kencang. Karena saya harus hati-hati agar tidak terjadi terlalu dekat. Suatu ketika saya ibadah pagi, lalu sorenya ibadah malam di sini. Lalu malamnya itu saya ibadah duduk di luar, mungkin 4 baris dari di luar sana. Saya sengaja memang ibadah khotbah pagi lalu ibadah malam. Saya mau merasakan atmosfer ya. Kalau anak muda bilang vibes-nya ya. Vibes-nya iya ya, kalau di luar ternyata lebih bebas, ada anginnya. Jadi, tapi ada juga sedikit mungkin kurang dekat dengan pendeta. Jadi bisa hanya lihat di layar. Maksud saya beginilah. Saya mau sapa kita yang di luar. Saya biasanya kan kalau khotbah untuk angkat tangannya atau tepuk tangannya pakai handphone. Oke, saya mau sapa dulu yang di luar, sayap kiri, yang di depan, yang di atas, yang di sayap kanan. Selamat tahun baru. Oke, yang di dalam selamat tahun baru. Ya, saudara-saudara, keren-keren sekarang anak muda. Saya tadi lupa namanya. Saya sih udah catat, tinggal di mobil catatan saya. Pemenang Nobel dunia itu anak-anak muda sekarang. Keren-keren anak muda. Ya, pemenang Nobel itu anak muda yang betul-betul pintar, hebat. Nah,
Saya mau memulai khotbah ini mengajak kita untuk menjawab pertanyaan. Ada lagu yang menurut saya bagus, lagu anak muda sih untuk kalian. Tapi saya nguping-nguping juga lagu itu. Lagunya Brigita. Tahu ya maksud saya? Brigita Sriuli Bru Sembiri. Tahu maksud saya siapa? Idgita. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Oke, saya mau Anda buka handphone, kita scroll sebentar. Sedia aku, yang kencang, sedia aku. Wah, Anda dengar deh, sedia aku sebelum, iya, sedia aku sebelum hujan. Bapak Ibu yang tua-tua, tolong ya jangan kaget, ini lagu anak muda, tapi sangat bermakna ternyata. Oke, buka handphonemu, kita scroll. Saya mau ada pertanyaan penting dari situ. Ya, oke sudah. Itu kan Brigita Sriuli, dia bersembiri. Ya, saya fansnya Idgita, Liodra juga. Ya kadang-kadang saya kan di sini kalau khotbah nyanyi Liodra juga ya. Anak-anak muda sekarang bagus ya. Taylor Swift juga. Saya Swiftie ya. Siapa ini si Swiftie? Saya pengagumnya Taylor Swift. Ophelia. Ophelia. Oke. Bagus lagu itu kenapa? Mengubah takdir dari orang yang putus asa menjadi orang yang bisa bangkit. Itu Ophelia. Jadi ini kalau Idgita, saya mau kita coba pelajari sebentar. Ada bisa membantu nyanyi ya? Referennya aja ya. Jadi ya oke. Tapi saya harap kita semua nyanyi ya, referennya aja. Oke. Yes. Oke. Dibantu song leadernya, singernya. Oke. Ya silakan. Pakai satu keyboard aja, tidak. Hanya referennya aja. Tapi semua saya harap kita semua nyanyi ya. Yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuhkan ku berikan. Kemanapun tak. Siap mantap perang. Sedia tak senang makan. Memang begitu aku. Ya kita ulangi dulu ya. Oke, kayaknya belum menyatu ya. Oke, musik dua go. Ku yang lama di sini menjagamu. Nah, lagu itu kan ada pertanyaan, Anda mungkin masih scroll ya. Ada di situ pertanyaannya Idgita, dia bilang begini, sudah paham kan? Sudah paham kan? Aku dingin loh, dingin susah. Aku dingin tahankan demi kau bahagia. Panas ku tahankan demi kau bahagia. Jangan lo kita berpikir itu, saya merasa begini, ini lagu bukan untuk hanya cinta anak muda, enggak. Ayah ibumu juga sebenarnya bertahan. Iya kan? Ayahmu bekerja keras. Lalu ditanya, kan biasanya kalau tahun baru kan itu, sudah paham kan? Bapak kerja 1 tahun ini loh. Kerja keras loh 1 tahun ini.
Tahan panas papamu, tahan panas mama, sudah paham kan? Bisakah saudara-saudara menjawab pertanyaan itu? Bisakah? Ya, menurut saya ini paling tidak mengatakan bahwa cinta itu sebenarnya bukan soal dingin, bukan soal ada masalah, bukan soal ada persoalan, bukan soal juga ada happy-nya saja, tidak. Baik dingin, baik persoalan, tujuannya apa? Sudah pahamkah? Ku yang lama di sini agar kau tidak patah hati. Dari mana datangnya patah hati? Dari mana orang bisa patah hati, saudara-saudara? Dari cara berpikir. This is about mindset. Ini tentang cara berpikir, mindset. Cara berpikir kita menentukan sikap kita. Cara berpikir kita menentukan cara kerja kita. Saudara-saudara yang mungkin belajar teori kepribadian, self awareness. Ada di sini ada studi psikologi. Selalu itu ditekankan. Atau yang belajar marketing. Self awareness, kesadaran diri pribadi kita. Jadi saudara-saudara di sini pertanyaan, sudah pahamkah bahwa ada orang yang berkorban bagi kita, kenyamanan kita, janganlah itu anggap hal biasa, maka perlu juga how to responsible. Bagaimana bertanggung jawab sebuah kasih sayang, bagaimana mempertanggungjawabkan sebuah cinta. Karya terbesar dalam hidupku, Yesus mengasihi kita, tetapi how to responsible, bagaimana pertanggungjawabanmu dalam kasih sayang Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca Yesaya 42 ayat 1-9, ini adalah ungkapan hati Allah kepada Yesaya, bro, bilangnya bro sama bangsa Israel itu. Ya, memang mereka special person bagi saya. Bagi Allah itu saudara-saudara, bangsa Israel itu orang khusus, istimewa, bangsa khusus, orang-orang yang sangat dicintai. Bahkan dikatakan tadi, rohku kuberikan kepadanya. Kalau diberikan roh, kalau Allah sudah memberikan roh berarti apa? Setengah dari jantung, setengah dari hati. Allah memberi rohnya kepada bangsa Israel. Padahal masa itu mereka adalah bangsa yang ditawan, mereka dibuang ke Babel, mereka dijajah Babel, harga diri mereka. Saudara-saudara, orang yang mengalami pembuangan itu ditolak. Ada pernah ditolak di sini kerja? Sakit loh ditolak. Putri saya pernah ditolak kerja. Sudah 8 bulan, tiba-tiba tak gelap. Kalau kita ditolak, kalau kita dibuang, kalau kita merasa bahwa hidup kita tak berharga lagi, ini bisa mengalami disorientasi diri. Paham ya? Sudah pahamkah? Disorientasi diri itu begini. Ya, orang Israel itu bukan begini. Kami kan bangsa istimewa. Kami kan orang khusus. Kami kan bangsa istimewa. Harusnya Tuhan bela-bela dong kami. Berpihaklah Engkau pada kami. Jangan buang kami ke Babel ini. Janganlah kami tertindas. Janganlah kami menderita. Loh Tuhan, Kau bilang kami bangsa istimewa. Udahlah. Itu namanya mengalami disorientasi diri. Gak ada lagi gunanya aku baik-baik ini. Bisa saudara-saudara melihat pergeseran. Ketika masalah itu ada, ketika persoalan itu ada, memang
Sifat dasar manusia, kalau dia semakin berat masalah, semakin besar persoalan, termasuk kita yang biasa sekarang ini, kita bisa putus asa. Gak tahan lagi aku. Gak tahan lagi aku Tuhan. Gak tahan lagi aku, udahlah. Jadi bangsa Israel itu mengalami disorientasi diri. Kau bilang kau sayang sama aku Tuhan. Mengalami juga disorientasi rohani. Kau bilang Tuhan bilang kau mencintai kami. Di mana cintamu? Kenapa kau biarkan aku menderita? Mengapa kau biarkan aku jatuh? Bisakah saudara-saudara berempati dengan bangsa Israel? Bedakan simpati, bedakan dengan empati. Tentu kan bisa. Jadi bangsa Israel itu mulai mengalami disorientasi diri, mengalami disorientasi nilai, bahkan mengalami disorientasi rohani. Mulailah mereka menjauh. Lalu Tuhan bilang ke Yesaya, bro, bilang ya mereka ya, enggak, aku sayang sama mereka. Kira-kira begini saudara-saudara, saya pernah merotan putri saya waktu SMP. Cap. Lalu mamanya menangis. Lalu saya dekati putri saya itu kembali. Saya bilang, enggak, Bapak sayang samamu. Bapak sayangnya samamu, bro. Sayangnya Bapak samamu, bro. Bapak ingin kau menjadi orang hebat. Bapak ingin kau menjadi bintang. Bapak ingin kau menjadi orang cemerlang. Seperti itulah Allah menyatakan kepada Yesaya agar bangsa Israel itu ya benar berdosa, benar bersalah. Pada faktanya mereka bersalah, pada faktanya mereka berdosa, tetapi how to responsible? Bertanggung jawab enggak? Ada di sini yang punya keistimewaan. Saya kira kita semua punya keistimewaan saudara-saudara. Karena cantik. Ada yang melihat dirinya tadi pagi, oh ya, kan begitu loh saudara-saudara. Autosugesti kita kan begitu. Ya, betapa cantiknya aku. Ya, betapa gantengnya aku. Ya, betapa pintarnya aku. Kita semua diberi Tuhan keistimewaan dengan kepintaran, dengan kecantikan, dengan kemampuan lobby. Tetapi janganlah keistimewaan itu membuat kita jatuh ke dalam kesombongan, menjadi jatuh dalam dosa. Itulah yang membuat bangsa Israel ini dihukum. Memang mereka punya privilege. Tahu ya, privilege itu. Anak siap pudan ada di sini. Ya kan, anak siap pudan, laki-laki siap pudan, perempuan siap pudan, atau mungkin anak satu-satunya di rumah. Inang pendeta istri saya satu-satunya perempuan di rumah, baru tulang saya. Punya privilege, punya kekhususan. Oh ini anak satu-satunya, ini anakku pintar, ini hebat ini. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel itu tidak mampu mempertanggungjawabkan. Maka bersyukurlah Anda kalau Anda pintar. Ada di sini dapat IP 3,9. Ya, itu istimewa loh. Sudah enggak semua orang bisa dapat 3,9 atau 4 gitu ya. Mungkin hanya malu-malu kucing. Malu-malu kucing itu IP-nya 2,0 ya. Ya ada keistimewaan kita saudara-saudara. Lihatlah cara pandang kita, mindset kita menentukan sikap kita. Jika Anda melihat dirimu jelek, salah. Jadi bangsa Israel itu mulai mengalami disorientasi diri. Kau bilang Tuhan kau sayang sama kami. Enggak betul itu. Kau bilang Tuhan kau sayang sama kami, ngapain lagi aku ke gereja, ngapain lagi
toh juga hidupku susah. Tidak. Jadi Allah ingin menyelamatkan. Jadi tema kita Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Saudara-saudara, yang pertama yaitu apa? Menyelamatkan Israel dari cara berpikir. Saya mau mengajak kita, selamatkan dirimu dari cara berpikir. Ada yang belajar studi manajemen, mungkin seperti buku wajib itu kan ada mindset, yaitu buku lama sih. Buku bagus, bestseller. Cara berpikir kita itu, saudara-saudara, membuat kita bisa menjadi orang yang pesimis. Jadi, aku kan jelek, aku kan gak sanggup, aku kan orang hina, aku kan orang miskin. Bangsa Israel itu begitu mulai mereka, kami kan gak berharga, kami kan sudah dihina. Maka Allah katakan tidak, bulu yang patah. Bulu yang patah takkan dipatahkan. Ya benar, kita bisa jatuh. Ya benar, kita bisa salah. Tapi Tuhan janjikan, enggak, aku tahu kau berdosa. Ya, aku tahu kau berdosa. Tapi aku akan mengangkatmu, membasuhmu, membersihkanmu, membuatmu menjadi orang berharga. Bulu yang patah tak akan dipatahkan. Sumbu. Bulu itu pada masa itu seperti, mungkin Anda yang yang sudah sekarang jarang melihat itu. Itu di rawa-rawa. Jadi itu gambaran dari tanah yang kurang subur. Jadi kalau ada itu gambaran tanah yang kurang subur. Jadi kalaupun udah patah, udah buang aja, bakar. Harusnya begitu polanya. Saudara-saudara yang bekerja ini zaman kompetisi, perusahaan-perusahaan sekarang begitu. Ada di sini pernah melamar ke Google. Google itu saudara-saudara bisa cuma setengah jam kerja kita. Iya. Bisa cuma setengah jam kerja. Kenapa? Di Google itu mereka berkompetisi siapa yang paling pintar. Jadi ada temuan teknologi, masukkan, kita menang, lalu nanti ditimpa, ditindih orang, kita dipecat. Anda dibuang, kami gak butuh Anda. Jadi saudara-saudara, bulu itu adalah gambaran dari betapa hinanya, betapa rendahnya, tapi bagi Allah, ya ditegakkan kembali. Dikatakan sumbu yang pudar. Wah, sumbu itu kan adakah? Saya kira sekarang tidak ada lagi pengalaman sumbu. Itu teplok. Ini misalnya waktu kami di rumah opung kami itu gak ada listrik dulu. Jadi sumbu itu ada botol, lalu ada kain-kain. Jadi nyalalah dikasih minyak. Nyalalah lampu ini, teplok ini. Malamnya tidur. Lalu pagi-pagi itu hidung kami bisa hidung hitam semua itu. Nah, itu sumbu. Kalau sudah pudar dia buang aja, ganti aja. Artinya saudara-saudara, ya benar bahwa popularitasmu mungkin turun karena kesalahanmu. Ya benar bahwa nilaimu bisa turun karena kesalahanmu juga. Tapi Allah tidak membuangmu. Bahkan mungkin kita melakukan dosa terberat sekalipun Allah mengampuni. Itulah yang diberitakan kepada bangsa Israel. Maka hari ini saya mau mengajak kita bernyanyi, hidupmu berharga bagi Tuhan. Oke, silakan buka scrolling dulu. Hidupmu berharga, bulu yang terkulai. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.
bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. saudara-saudara, masa sekarang ini kita melihat bahwa nubuatan Yesaya itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah pernyataan bahwa Allah menyatakan keselamatan itu melalui Yesus. Dia mati bagi kita, Dia ada bersama dengan kita. Itu yang kita rayakan di Natal. Dia Immanuel bagi kita. Dia mati, darahnya dot mudarmi buria ia songon apasma ia stutu ia stutu ia stutu dot mudarmi buria ia songon ham. Jadi saudara-saudara, kalau Anda sudah yakin bahwa engkau bersih, yes, jangan lagi putus asa. Ya benar ada persoalan, ya benar ada penderitaan. Saya selalu katakan orang yang hebat bukan berarti tidak ada masalah. Orang beriman bukan berarti tidak ada pergumulan. Orang yang diberkati bukan berarti tidak punya persoalan. Jangan kita merasa, oh ya aku kan rajin beribadah, hanya punya privilege lah, gak usah laku susah hidup. Siapa bilang? Anda harus berjuang, Anda harus bekerja keras. Tapi cara berpikir kita, ya ini pekerjaan untuk Tuhan. Ini pekerjaan, ini pengabdianku kepada ayahku. Ini pengabdianku kepada ibuku yang sudah bekerja. Ini pengabdianku kepada Tuhanku. Cara berpikir kita, ya jangan lagi kita merasa, oh aku kan orang berdosa, gak bisa. Aku dilahirkan dari keluarga yang kurang baik. Siapa bilang? Bagi Tuhan engkau berharga. Benar bisa kita lemah. Benar kita bisa tergoda putus asa. Siapa bilang kita tidak pernah putus asa? Semua kita mengalami persoalan penderitaan itu. Tetapi bagaimana how to face the problem? Maka itulah Yesus yang dinubuatkan itu menemani, memberkati, darahnya dan rohnya diberikan kepada kita. Maka kita berani menghadapi tantangan, berani menghadapi pergumulan, berani menghadapi persoalan. Menangkanlah pertarungan hidupmu. Itu tanda orang yang roh Tuhan ada padanya. Dia menjadi bintang, dia menjadi
cemerlang, menjadi penerang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau punya istimewa, kalau pintar, kalau jago, kalau cantik, kalau ganteng, kalau hebat, jangan nyaman sendiri. Aku mau berbagi. Kenapa aku bisa pintar? Oh ya, karena aku belajar. Kenapa kau bisa hebat? Ya, karena aku bekerja keras. Allah menyatakan rohnya kepada kita. Sehingga bangkitlah. Lihatlah bahwa Allah hadir menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita diselamatkan dari godaan putus asa dalam menghadapi pergumulan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih janji-Mu yang memberkati kami. Kami berterima kasih juga karena kebaikan-Mu yang menghargai kami. Walaupun seharusnya kami tidak mendapat penghargaan itu. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah bagian terbaik dari berkat-Mu. Kami adalah bagian dari hidup yang terindah dari pemberian-Mu. Memang kadang-kadang kami tidak mampu menahan diri kami. Sehingga kami bisa jatuh. Bahkan berputus asa dan mempersalahkan Engkau. Tapi hari ini kami belajar mengubah cara berpikir kami. Terima kasih karena Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih karena begitu mengorbankan diri-Mu bagi kemuliaan hidup kami. Angkatlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Angkatlah kami dari lumpur itu dan muliakanlah hidup kami dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua yang datang membawa pergumulan sukacita hidup kami. Diberkatilah kami semua yang membawa juga pengharapan-pengharapan akan masa depan hidup kami. Jika ada di antara kami yang belajar berputus asa karena beratnya masalah, beratnya persoalan hidup, dalam nama Yesus kami dimenangkan. Siapapun dari antara kami yang belajar untuk menjauh dari Tuhan karena merasa kami tidak dihargai lagi, kami bersyukur Engkau menghargai kami. Jaminan itulah Tuhan yang membuat kami bekerja keras, berjalan menghadapi tantangan di tahun 2026 ini dengan penyertaan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengasihi kami, diberkatilah orang-orang yang berkorban bagi kami, khususnya orang tua kami yang selalu peduli, baik siang, baik malam, baik hujan. Diberkatilah mereka yang selalu sedia sebelum hujan, yang selalu sedia menaungi kami dalam menderita dan dimenangkan. Terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan. Kita bernyanyi sebelumnya dari Anugerah-Mu Mempesonaku. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona,
kepadamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita akan menyerahkan persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin.
kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hadirat, bawa persembahan, datanglah segera. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Damai, karena kasih setiamu saja, Engkau telah memberikan kepada isi dunia seorang perantara untuk menjadi juru damai dan juru selamat, supaya semua orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal di sisi-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, dan kami memohon kiranya jangan Engkau kurangi anugerah-Mu kepada kami, tetapi perpanjanglah sabar-Mu melihat ketidakpercayaan kami, supaya kami masih dapat mendekatkan diri padanya, supaya kami menjadi domba yang baik di dalam kawanannya. Karena kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin menjadi pujian bagi-Mu. Kasihani dan terangilah kami dan pikiran kami dalam menjalani tahun yang baru yang terbentang di hadapan kami, supaya kami jangan kehilangan arah menuju kepada kerajaan-Mu. Engkau mengetahui keadaan kami semua satu persatu, dan Engkau juga mengenali isi hati kami serta kerinduan kami. Karena itu kami membawakan kepadamu, supaya Engkaulah yang menolong keadaan kami, karena hanya padamu sajalah ada keadilan yang sempurna, padamu sajalah terdapat perawatan dan pemeliharaan yang benar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.